Makanya siapapun yang ingin mendapatkan jalan keselamatan, miliki dulu dua modal ini. Modal yang pertama tadi apa? Quwwatul iradah, kekuatan keinginan. Kita harus ada keinginan yang kuat untuk meniti jalan keselamatan itu. Niat yang kuat ini modal. Kalau antum tidak punya niat yang kuat dan cita-cita dan kesungguhan, sulit kita untuk bisa meniti jalan keselamatan. Setelah kita ada keinginan, yang kedua kita harus sempurnakan quwwatul ilm. Kekuatan ilmu tentang jalan apa? Keselamatan. Bagaimana meraih kekuatan ilmu? Tentu semua kita sudah tahu. Itu kita wajib menuntut ilmu. Duduk di majlis ta'lim, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun ya akhwal Islam, orang-orang yang diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu Allah, wallahi ya akhi, dia sudah diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah jadikan ia faqih dalam apa? Dalam ilmu dunia apa agama, Pak? Dalam ilmu agama. Bukan ilmu dunia? Bukan. Nah, saudaraku seiman. Jadi ini dasarnya. Bahwa jalan keselamatan pondasinya adalah dua perkara. Saya ulangi lagi supaya terpatri di jiwa-jiwa kita. Yang pertama adalah quwwatul iradah. Kekuatan keinginan untuk kita mau mencari keselamatan. Kekuatan keinginan supaya kita bisa selamat. Harus seperti halnya antum ingin menyelamatkan diri kita sendiri ketika terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, gimana caranya saya bisa selamat, Pak? Maka kita berpikir dan memutar otak kita supaya saya bisa selamat dari kebakaran ini. Api dunia kecil dibandingkan dengan api neraka. Api neraka jauh lebih panas dibandingkan api dunia. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini, akhi, tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengetahui jalan keselamatan. Ilmu seperti apa? Tentu ilmu yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah akhi, jalan keselamatan adalah mengikuti dua perkara ini. Rasulullah sabda, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara ini? Kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah kuat-kuat tali Allah seluruhnya. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Sebagian ulama menafsirkan Al-Quran. Sebagian ulama menafsirkan Al-Islam. Sebagian ulama menafsirkan As-Sunnah. Dan ini pendapat-pendapat yang tidak saling bertabrakan. Hakikatnya hablullah, tali Allah itu Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah hakikat Islam.
Maka siapapun yang mencari keselamatan wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mencari keselamatan dari selain Al-Quran dan Sunnah, dijamin gak selamat, Pak. Antum mencari keselamatan dari filsafat Yunani, gak mungkin. Antum mencari keselamatan dari pemikiran orang-orang barat yang notabene sesat, tak mungkin bisa. Antum mencari keselamatan dari pemikiran-pemikiran manusia, gak bisa. Wallahi ya akhi, jalan keselamatan itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran terdapat bimbingan dan hidayah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, dalam surat Yunus, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah, peringatan dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat terhadap penyakit-penyakit hati, wa huda dan hidayah, wa rahmah dan rahmat untuk kaum mukminin. Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan, sebagai hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang ingin mencari keselamatan ya akhal Islam, pelajari Al-Quran, baca kitabullah, tadabburi Al-Quran. Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dikaji. Maka adakah orang yang mau ingat? Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci mati? Allah ya akhi. Namun inilah Pak, kekuatan semangat dan keinginan mentadaburi Al-Quran lemah sekali. Kita ingin cari jalan keselamatan, tapi keinginan kita lemah untuk mentadaburi Al-Quran. Kita lebih semangat mengikuti berita-berita viral. Apalagi sekarang mau pemilu nih Pak. Semangat ya ngikutin berita-berita tentang capres, cawapres. Sementara semangat untuk tadabbur Quran lemah sekali. Baca Quran, baru baca 1 lembar aja udah, lama banget ya Allah. Bagaimana kita akan selamat akal Islam? Kalau kita ternyata kuatul iradahnya seperti itu, kekuatan keinginannya seperti itu. Banyak di antara kita ya lebih sibuk. Coba kita semua introspeksi termasuk saya ya. Kalau buka media sosial di HP, rata-rata kita lebih asyik kajiannya atau obrolannya Pak. Rata-rata di antara kita lebih asyik dengan obrolan ngalor ngidul, bercanda, cekakak, cekikik, iya kan? Lihat saja status Facebook teman-teman.
Jarang yang isinya qala Allah, qala Rasul. Isinya apa? Update status sesuatu yang sifatnya terkadang tidak ada manfaatnya. Dan seringnya seperti itu. Allah ya akhul Islam, subhanallah. Ini kita lihat, ternyata selama ini kuwatul iradah, kekuatan keinginan kita menuju jalan keselamatan sebetulnya masih lemah sekali. Masih lemah sekali. Berapa banyak hadis yang sudah kita kaji dan kita pelajari. Ada di antara antum yang sudah menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin? Ada di antara antum yang sudah menyelesaikan kitab Arba'in Nawawiyah? Arba'in Nawawiyah cuma 40 hadis, Pak. Ada di antara antum yang sudah menyelesaikan kitab Bulughul Maram? Ternyata tampaklah kepada kita ternyata kuwatul iradah yang bermasalah pada kita, Pak. Kekuatan keinginannya, semangatnya rapuh sekali. Kalau ikut tablik akbar, insya Allah sih banyak yang semangat, Pak. Kalau tablik akbar ramai, masya Allah yang hadir. Pas kajian yang sifatnya rutin, pada malas. Apalagi kalau tablik akbar, ustadznya ustadz yang wah, masya Allah, ramai sampai ribuan yang hadir. Pas kajian yang sifatnya rutin, kitab pendalaman, ya, saya udah tua. Yang satu lagi bilang sibuk. Yang satu bilang saya mah bukan mau jadi ustadz. Ya akhi, subhanallah, katanya pengen selamat. Jalan keselamatan itu ya tadi sudah kita sebutkan, harus disertai dengan kuwatul ilm, kekuatan ilmu dan kekuatan iradah, keinginan yang kuat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Bagaimana akan selamat sementara ilmu kita sangat rendah sekali? Mengkaji Al-Quran malas-malasan, mempelajari hadis Rasul malas-malasan. Padahal itu sumber keselamatan kita. Sumber keselamatan kita ada pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ditambah yang ketiga, pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhul Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi, jalan keselamatan Allah telah menunjukkannya kepada kita dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak. Itu jalan keselamatan kita. Allah berfirman di antaranya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Siapa yang tidak hafal surat ini? Pertanyaan saya, siapa yang tidak hafal surat ini? Ada yang tidak hafal? Jangan malu-malu, Pak, ngacung aja. Insya Allah hafal semua. Ini surat pendek banget, Pak. Ini surat insya Allah sering kali kita mendengarnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Allah mengatakan bahwa manusia pada asalnya merugi semuanya, Pak. Kecuali siapa? Kecuali orang yang memiliki 4. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa aminus solihat, beramal saleh.
Sekarang kita mau beriman, tapi kita nggak tahu ilmunya bagaimana cara beriman. Saya beriman sama Allah, tapi kita beriman kepada Allah tanpa ilmu. Mungkinkah iman kita kepada Allah menjadi lurus? Jawab tidak mungkin, saudaraku. Orang musyrikin beriman nggak kepada Allah? Maksudnya beriman nggak Allah itu ada? Beriman. Allah yang mengabarkan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab apa? Allah. Orang musyrikin, bayangkan Pak, meyakini dan mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pengakuan ini tidak menyebabkan mereka dianggap sebagai muslim? Karena mereka beriman tanpa ilmu. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka malah mempersekutukan Allah. Mereka beriman, iya, saya beriman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika ditanya orang-orang musyrikin, terus kenapa kamu sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Kenapa itu kalian sembah itu? Emangnya kalian meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu Lata? Tidak. Apa kata mereka, Pak? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Rupanya mereka beribadah kepada patung ini, Pak, dengan keyakinan bahwa patung-patung yang dinamai orang-orang saleh ini, Pak, bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Mereka kira ini boleh-boleh saja. Maka datanglah Rasulullah SAW mengingatkan bahwa justru itu kesyirikan. Kewajiban kalian adalah ibadah hanya kepada Allah. Tinggalkan patung-patung itu. Ketika jelas kepada mereka ilmunya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka malah menolak. Karena mereka lebih mempertahankan keyakinan nenek-nenek moyang, saudaraku sekalian. Dan ternyata, Pak, untuk meniti jalan keselamatan itu tidak mudah. Karena banyak sekali penghalang-penghalangnya, Pak. Dan nanti kita akan sebutkan. Apa sih penghalang-penghalang? Kenapa sih banyak orang yang terhalang dari jalan keselamatan? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dan dua perkara ini harus dengan ilmu. Iman tanpa ilmu percuma. Amal tanpa ilmu pun percuma. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan saling berwasiat tentang kebenaran. Setelah kita berilmu dan beramal, kita pun kemudian menyampaikan kepada manusia. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan saling berwasiat untuk bersabar di atas ilmu, amal dan dakwah. Itu jalan keselamatan, saudaraku sekalian.